Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana bahayanya kita berhutang, kemudian kalaupun hutang apa sih keadaan yang bisa memaksa kita untuk berhutang. Jadi kalau tidak keadaannya memaksa, ya hindarilah hutang saja gitu ya. Nah, Islam ini sangat banyak mengatur hal yang berkenaan dengan hutang ya, termasuk adab-adabnya. Jadi bagaimana adab ketika kita menghutang atau berhutang, juga ada adab bagaimana menagih hutang ya. Jadi mereka yang menghutangi itu juga ada adabnya jika ingin menagih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas dulu tentang adab ketika kita berhutang, bagaimana supaya kita ini berhutang itu juga bukan sesuatu yang rendah, tetapi ada adabnya ya. Jadi adab ketika berhutang dalam pandangan Islam yang pertama adalah berhutang dengan niat untuk keberlangsungan hidup ya. Jadi sama dengan tadi bahwa memang ketika kita hutang itu mestinya karena memang kondisinya sangat mendesak ya, mengenai kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan ya. Jadi jangan kita berhutang dengan alasan-alasan apalagi yang sifatnya gaya hidup tadi ya. Kemudian yang kedua, bekerja keras untuk segera melunasi hutang ya. Karena ini juga banyak sekali ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita ini ya suka sekali dengan hutang tetapi malas bekerja gitu ya. Jadi bagaimana mau melunasi gitu ya. Jadi memang harus bekerja keras untuk melunasi hutang itu ya. Rasulullah SAW bersabda ya, barang siapa di antara umatku yang menanggung suatu hutang, kemudian ia telah berusaha dengan keras untuk membayarnya, lalu ia meninggal dunia sebelum membayarnya, maka aku yang akan menjadi walinya. Jadi janganlah kita hutang itu kemudian kita malah santai-santai gitu ya. Kemudian adab yang ketiga ya, ketika kita itu mau berhutang adalah bersegera mengembalikan utang ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau kita sudah ada perjanjian, kata kapan mau membayarnya, kapan mau mengembalikannya, ya harus dipenuhi gitu ya. Ya setidak-tidaknya ya kita ada komunikasi ya, bukan malah menghilang gitu ya. Jadi banyak orang yang berhutang itu ya, giliran membayar itu kemudian menghilang gitu ya. Di WA nggak dibalas-balas, di telepon nggak dijawab-jawab gitu ya. Boro-boro menghubungi duluan gitu ya. Jadi harus bersegera mengembalikan utangnya. Kemudian yang keempat adalah tidak membalas amarah pemilik piutang. Jadi kadang-kadang orang yang menghutangi ini kan marah-marah karena mungkin tidak sesuai dengan janjinya ya, janjinya akan dibayar sebulan setelahnya atau 2 bulan setelahnya, tetapi kemudian kita sebagai penghutang nggak memenuhi janji itu ya, akhirnya marah-marah dan kita tidak boleh membalasnya ya. Karena apa? Karena itu dianggap sebagai haknya gitu ya. Jadi bersabar ketika menghadapi sikap dan perlakuan buruk dari pemberi hutang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW untuk menagih hutang, lalu ia bersikap kasar sehingga sebagian sahabat hendak memukulnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah ia, karena sesungguhnya pemilik hak memiliki hak untuk berkata-kata. Jadi
Rasulullah SAW sendiri masih mentolerir gitu ya, ketika ada kita menghutangi orang, kemudian kita ya mungkin agak sedikit marah gitu ya kepada yang orang hutang, sudah dihutangi tidak tahu terima kasih, macam-macam lah. Jadi Anda sebagai penghutang itu tidak boleh membalas amarah itu, karena itu haknya. Jadi diperbolehkan gitu ya dalam batas-batas tertentu. Kemudian adab yang kelima adalah melebihkan nominal utang. Ya, melebihkan ini sangat berbeda dengan riba yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Jadi intinya sebenarnya ya kalau kita itu diberi kebaikan ya silahkan memberi kebaikan yang lebih lah itu kan saya kira adab umum begitu juga gitu ya. Jadi kalau kita itu sudah kita dihutangin itu kan sebagai sebuah kebaikan ya, masa iya sih malah sudah mengembalikan malah dipotong ya, bukan ditambahin gitu ya. Ya kecuali kemudian juga yang bersangkutan ini menolak gitu ya. Jadi melebihi di sini bukan berarti menambahkan bunga ya, karena bunga kan sebagian dari riba gitu ya, tapi bentuk ucapan terima kasih gitu ya. Dan yang terakhir adalah adab ketika kita berhutang adalah senantiasa kita mendoakan orang yang telah memberi piutang kita. Itu juga lagi-lagi sudah kalau bisa melebihkan nominalnya ya setidak-tidaknya kita menggunakan adab yang keenam tadi ya, mendoakan orang yang memberikan piutang. Jadi demikian ya adab ketika kita berhutang ya, berhutang dengan niat untuk kelangsungan hidup, bukan karena untuk gaya hidup ya. Bekerja keras untuk melunasi ya, bersegera mengembalikan kalau kita sudah punya, jangan ditunda-tunda, itu utang ya. Tidak membalas amarah pemilik piutang ya, melebihkan nominal utang dan mendoakan orang yang telah memberi piutang. Demikian adab ketika berhutang dalam pandangan Islam. Sekian, salam sehat, sehat fisik, sehat badan, sehat mental, spiritual, dan sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.